Vanessa Widijayanti dari kelas 10 akuntansi 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi PMT atau angsuran ya teman-teman. Untuk fungsi PMT kali ini, contoh kasusnya di sini adalah tentang pinjaman atau kredit. Misalnya di sini nilai kreditnya yaitu adalah 20 juta. Jadi nilai kredit itu adalah TV-nya atau present value-nya. Kemudian bunga per tahunnya adalah 18%. Berarti ini adalah rate-nya ya. Dan waktunya adalah 10 tahun. Nah, maka nanti tabelnya kita buat 10 juga karena di sini banyaknya baris pada tabel ini disesuaikan dengan berapa periode atau waktunya. Waktu ini adalah NEPR-nya. Di sini kita ditanyakan berapa nih angsuran per tahunnya. Maka kita bisa menggunakan rumus PMT ya teman-teman. Teman-teman bisa ketik sama dengan ABS, buka kurung, ketik PMT, buka kurung lagi, lalu teman-teman klik bunga per tahunnya, kasih tanda pemisah, lalu klik waktunya, kasih tanda pemisah lagi, klik nilai kreditnya. Tutup kurung 2 kali, lalu pencet enter. Kenapa sih harus pakai ABS? Karena kalau nggak pakai ABS, hasilnya ini bakalan minus atau min. Oke. Selanjutnya di sini kita mencari saldo. Saldo awal ini dapatnya dari mana? Dari nilai kredit ya teman-teman. Tinggal teman-teman ketik aja sama dengan klik nilai kreditnya yang 20 juta ini, lalu teman-teman pencet enter. Selanjutnya di sini angsuran per tahun. Ini kan yang kita cari tadi, maka angsuran per tahunnya adalah sama dengan nilai angsuran per tahunnya. Teman-teman absolut. Absolutnya itu FN F4. Kenapa sih harus di absolut? Karena nanti ke bawah harus sama, maka di absolut teman-teman. Lalu pencet enter. Kemudian bunga per tahun. Bunga per tahun ini dapatnya dari saldo awal dikali dengan bunga per tahunnya. Jadi kita ketik aja sama dengan saldo awalnya nih 20 juta ini dikali dengan bunga per tahunnya yaitu 18%. Bunga per tahunnya ini kita absolut. Lalu pencet enter. Kemudian cicilan pokok pinjaman ini diperoleh dari angsuran per tahun dikurang dengan bunga per tahunnya. Jadi teman-teman ketik sama dengan angsuran per tahunnya dikurang dengan bunga per tahunnya. Lalu pencet enter. Nah, selanjutnya saldo akhir itu diperoleh dari saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Jadi teman-teman bisa ketik sama dengan saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjamannya. Pencet enter. Untuk saldo kedua itu diperoleh dari saldo akhir pada periode atau tahun pertama. Kita tinggal ketik aja sama dengan klik nih saldo akhirnya, lalu pencet enter. Untuk angsurannya nih, angsuran kedua sama kayak yang angsuran pertama, tinggal kita kebawain aja. Nah, untuk bunga per tahunnya di sini kita ketik sama dengan saldo awal dikali dengan bunga per tahunnya, di absolut bunga per tahunnya, pencet enter. Untuk cicilan pokok pinjamannya yaitu sama dengan angsuran per tahunnya dikurang dengan bunga per tahunnya, lalu enter. Saldo akhirnya yaitu ketik sama dengan saldo awalnya yang 19 juta ini dikurang dengan cicilan pokok pinjamannya. Nah, ini untuk tahun ketiga sama, ketik sama dengan saldo akhirnya nih yang saldo akhir tahun keduanya, pencet enter. Untuk bunganya sama,
Sama dengan 18 juta ini dikali dengan bunga per tahunnya di absolut, lalu pencet enter. Untuk cicilan pokok pinjamannya di sini itu dikurang. Jadi sama dengan angsuran per tahunnya dikurang dengan bunga per tahun. Untuk saldo akhir yaitu sama dengan saldo awal dikurang dengan cicilan apa nih, pokok pinjaman. Enter. Kalau sudah begini tinggal tarik ke bawah saja ya teman-teman biar lebih cepat. Ini emang belum keluar semua ya teman-teman, karena saldo akhirnya belum terisi. Oke, jadi nanti di saldo akhir pada periode akhir atau periode tahun ke-10 itu hasilnya 0 atau skrip seperti ini. Mungkin segitu aja, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.